Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Ahwat, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang BPUPKI, PPKI, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, ya, hingga sampai batas akhir diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sebagai bukti bahwasannya Indonesia telah merdeka. Tapi di balik Indonesia merdeka, nah ini bukan berarti Indonesia sudah aman dari segala penjajahan. Justru ini adalah awal perjuangan bangsa Indonesia, di mana Indonesia harus benar-benar semangat ya dalam menghadapi perjuangan kali ini. Nah, sekarang judul yang akan Ibu bahas kali ini adalah tentang berbagai ancaman bangsa Indonesia tahun 1945 sampai 1965. Tepatnya setelah apa? Setelah Indonesia merdeka. Nah, sekarang yang pertama ya. Yang pertama tentang pergolakan akibat perbedaan ideologi. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, apakah yang dimaksud dengan ideologi itu? Nah, ada yang tahu, Ahwat? Ya, ideologi, nah ini bisa diartikan sebagai apa? Sebuah dasar ya, dasar keyakinan atau kepercayaan, ya. Nah, di mana seiring berjalannya waktu, nah ternyata ya kedudukan Pancasila sebagai ideologi ya, sebagai dasar negara ya, atau bisa disebut juga dengan dasar negara, nah ternyata ditentang oleh beberapa kelompok. Nah, di mana kelompok tersebut itu menuntut pergantian Pancasila dengan ideologi-ideologi tertentu. Nah, di mana di sini dengan adanya kondisi yang seperti itu, nah maka terjadilah yang namanya ancaman kedaulatan bangsa Indonesia, ya. Nah, sekarang apa saja sih pergolakan atau ancaman apa saja yang berkaitan dengan perbedaan ideologi? Nah, yang pertama tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya tentang apa? Tentang PKI, ya. PKI itu apa sih? PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia, ya. Di mana PKI pernah melakukan yang namanya pemberontakan, ya. Pemberontakan, ya. Di mana tepatnya ini ada di mana? Di Madiun. Pemberontakan yang terjadi di mana? Di Madiun tahun berapa? 1948. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang dulu, Ahmad. Ke latar belakang pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ada yang tahu, Ahwat? Ya. Nah, latar belakang tentang pemberontakan PKI di Madiun itu? Nah, ya. Nah, jadi gini, seperti ini, Ahwat. Jadi latar belakang adanya pemberontakan PKI di Madiun, nah ini pada awalnya ya, ini asal mulanya terjadi setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 3 November 1945, di mana pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, ya. Nah, pergerakan PKI, nah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pengangkatan Muhammad Yusuf sebagai pimpinan partai, ya. Nah, di mana beberapa tokoh PKI pada masa itu, ya antara lain ada Muso, Amir Saripudin, Aidit, ya, Lukman, Suripno, Sudisman, dan lain sebagainya. Nah, kembalinya PKI di partai politik, nah ternyata
ini mengantarkannya menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Nah, itu awalnya seperti itu. Tapi akan tetapi pada tahun 1948 ternyata PKI itu terlempar dari pemerintah, ya. Nah, maka di sini akhirnya PKI memutuskan bergabung dengan VDR yang didirikan Amir Saripudin pada tahun 1948. Di mana PDR ini terdiri atas partai politik berhaluan kiri, ya, dan partai-partai yang menjadi oposisi pemerintah, ya. Jadi di sini akhirnya karena sama pemerintah kencam, ya, untuk PKI, ya, maka di sini akhirnya PKI pun memutuskan untuk bergabung dengan PDR, Front Demokrasi Rakyat, ya, yang didirikan Amir Saripudin tahun 48, ya, 1948, di mana di sini PDR tersebut itu terdiri atas partai politik berhaluan kiri, ya, dan partai yang menjadi oposisi pemerintah, ya. Nah, dalam front tersebut, Amir Saripudin dan Musso itu berupaya untuk menyatukan sejumlah kelompok kiri yang terpecah dalam PKI, ya, dimana Musso juga merekrut mantan anggota tentara yang disingkirkan oleh pemerintahan akibat kebijakan rasionalisasi angkatan perang. Nah, setelah memiliki anggota dan pertahanan yang kuat, maka PKI pun mulai mengencam pemerintah, ya, sehingga terjadilah yang namanya pemberontakan PKI, ya. Nah, itu diantaranya latar belakang pemberontakan PKI di Madiun. Jadi pada intinya ahwat, ya, terjadinya sebenarnya pemberontakan PKI di Madiun itu, nah, ini dilatar belakangi karena karena pada awalnya PKI itu disingkirkan oleh pemerintah. Kemudian setelah disingkirkan, nah, PKI pun akhirnya bergabung dengan VDR, ya. Di VDR itu Front Demokrasi Rakyat, kemudian menyatukan anggota-anggotanya yang terpecah hingga akhirnya setelah anggotanya bersatu kembali, nah, mulailah PKI bangkit untuk mengencam pemerintah, ya. Nah, dan mulai melakukan yang namanya pemberontakan. Itu diantaranya latar belakang, ya, terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Insya Allah di minggu berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang jalannya pemberontakan PKI di Madiun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.